Halo guys, dengan Arif. Kalau kemarin kita nge-review Asus ZenBook 14 UX 425 versi Intel Core i5, kali ini kita bakalan nge-review versi AMD-nya yaitu Asus ZenBook 14 UM425 dengan AMD Ryzen seri 4000U. Di video ini kita bakalan benchmark laptop ini, tes buat main game, editing, dan apa aja sih bedanya dengan versi Intel Core i5 yang kemarin kita review. Tapi sebelum mulai, buat kalian yang belum, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan updatean terbaru di industri teknologi berikutnya. Dan kalau udah, let's get started. ZenBook 14 UM425i versi AMD ini secara tampilan mirip banget dengan versi Intelnya. Dimensi bodinya layaknya laptop 13 inci, tapi layarnya berukuran 14 inci dengan layout keyboard yang lega banget. Keyboardnya juga datang dengan backlit LED yang bisa kita atur hingga 3 tingkat kecerahan. Bedanya, menurut gua versi AMD ini lebih tactile sehingga feel mengetik jadi lebih menyenangkan. Apalagi dengan mekanisme pembukaan engsel di laptop ini yang bisa menambah kemiringan dan meningkatkan kenyamanan saat mengetik. Dan walaupun number pad-nya dihilangkan dari layout keyboardnya, kita bisa mengakses number pad secara virtual dari trackpad-nya. Selain itu, kita juga bisa mengakses aplikasi kalkulator secara instan dengan men-swipe bagian pojok kiri atasnya atau menyesuaikan tingkat kecerahan number pad-nya. Dan sama seperti versi Intelnya, trackpad di laptop ini adalah salah satu trackpad ternyaman yang pernah gue coba. Selain luas, dia juga terasa licin dan akurasinya bagus banget. Looks bagian dalamnya juga tetap ganteng dengan bezel hitam tipis dan bagian keyboard berwarna merah. Bagian punggungnya juga terkesan mewah dengan pola sirkular dan ada logo Asus yang tepat berada di tengah pola sirkularnya. By the way, unit yang gue review ini warnanya Lilac Mist. Kalau misalkan kalian mau yang lebih kalem, ada satu varian warna lagi yaitu Pine Grey yang lebih gelap. Laptop ini juga tetap membawa kemudahan saat melakukan login, yaitu dengan menggunakan fitur Windows Hello yang terintegrasi dengan kamera infrared HD-nya. Sensornya bekerja dengan akurat dan cepat, bahkan dalam kondisi gelap sekalipun berkat kamera infrarednya. Selain kecil dan tipis, laptop ini bobotnya juga cuma 1,13 kg aja, yang menjadikannya enteng banget buat dibawa kemana-mana. Meskipun begitu, nggak usah khawatir dengan durabilitasnya karena laptop ini sudah mengantongi sertifikasi militer MIL STD 810G dengan berbagai pengujian untuk menjamin ketangguhan laptop ini. Dengan bodi tipis ini, laptop ini dibekali dengan port interface yang nggak terlalu banyak tapi multifungsi banget. Seperti port USB 3.2 Gen 1 Type A dan sebuah micro SD card reader di sebelah kanan. Lalu sebuah port HDMI 2.0 dan dua buah port USB 3.2 Gen 2 Type C di sebelah kiri. Lubang USB-C ini bisa kita manfaatkan untuk nyolokin headset lewat adapter karena port audio 3,5 mm absen di sini. Dan misal kita mau menyambungkan laptop ini ke jaringan via konektor RJ45 LAN, kita juga bisa menyambungkannya via adapter. Asiknya, kedua adapter ini sudah include dalam kotak pembeliannya. Dan enaknya lagi, karena port chargernya udah USB-C, maka kita nggak perlu bawa-bawa adapter charger yang banyak saat traveling. Sekarang kita masuk ke bagian dapur pacunya. Dia pakai prosesor AMD Ryzen seri 4000 yaitu Ryzen 5 4500U, 6 core 6 thread dengan base clock 2,3 GHz dan max clock 4 GHz. Dengan dukungan VGA AMD Radeon series sekelas kartu grafis discrete dan RAM 8GB LPDDR4X. Prosesor Ryzen 4000 series ini adalah pertama dan satu-satunya prosesor mobile x86 dengan arsitektur 7 nanometer untuk laptop. Dengan ini dia bisa memberikan performa beneran cepat untuk melakukan aktivitas. Hal ini dibuktikan di sejumlah pengujian yang gua lakukan di laptop ini. Di pengujian pertama dalam uji benchmark di platform Cinebench R15, laptop ini bisa dapetin skor 852 CB untuk multi-core CPU dan 172 CB untuk single-core CPU. Skor single-core-nya tidak meningkat signifikan dari versi Intel Core i5 yang kemarin kita review, tapi skor multi-core-nya meningkat jauh. Skor benchmark Blender dengan skema rendering BMW 27 juga hasilnya lebih baik dari versi Intel Core i5, bahkan waktu rendernya jadi 2 kali lebih cepat. Belum habis di situ, ternyata performa laptop ini kembali mengungguli versi Intelnya. Di game PUBG, laptop ini bisa dapetin FPS rata-rata di sekitar 30 FPS dan cukup minim stuttering, padahal versi Intelnya sama sekali tidak playable.
Soal penyimpanan, ZenBook UM425 ini menggunakan tipe SSD 512GB PCIe 3.0 yang secara kecepatan hampir sama cepatnya dengan versi UX425, di mana skor totalnya adalah 1674 pada platform benchmark AS SSD. Sayangnya saat dipergunakan untuk editing dan rendering di Premiere Pro sisi 2020, laptop ini performanya nggak sebagus versi Intel Core i5-nya. Untuk playback video 4K dari Download Films hasilnya cukup stuttering, tapi untuk video 1080p alias Full HD masih aman. Lalu untuk rendering preset video 4K dari Download Films yang biasa kita gunakan untuk tes rendering, laptop ini nggak mampu menyelesaikan rendering dan stuck di sekitar 60%. Tapi untuk rendering video review earphone Blackstone yang kemarin kita upload di channel ini, yang resolusi videonya Full HD dengan durasi sekitar 7 menit, laptop ini bisa menyelesaikannya dalam waktu 9 menit 48 detik. Jadi kalau untuk keperluan editing video yang resolusinya masih Full HD, masih oke, asal kita harus sedikit menyesuaikan efek-efeknya. Kalau sekedar nempelin beberapa essential graphics dan efek yang ringan, masih kuat kok. Buat retouch warna juga masih oke, karena layar di laptop ini sudah 100% sRGB dengan resolusi Full HD. Jadi untuk editing warna masih cukup akurat dan juga tajam. Terlebih lagi buat yang mobilitasnya tinggi dan suka ngedit di kafe-kafe, laptop ini bisa ngasih daya tahan baterai yang tahan lama. Buat nonton film dengan resolusi Full HD selama 1 jam 46 menit, persentase baterainya menyisakan 81% dari 99%. Daya tahan baterai yang super irit ini salah satunya adalah berkat prosesor AMD Ryzen 4000 series yang punya peningkatan efisiensi daya yang lebih baik, membuat nyala baterainya lebih lama. Ini bahkan lebih irit dari versi Intelnya yang sama-sama menggunakan baterai 67 Wh. Adapter chargernya sendiri datang dengan output 65 Watt yang bisa mengisi baterai 20% dalam waktu 30 menit saja. Oke, itu dia guys review ZenBook 14 UM425 ini dari gua. Gua pribadi sih memandang laptop ini sebagai versi instan yang lebih bertenaga dari UX425-nya. Gue sebut sebagai instan karena performa laptop ini bisa diandalkan tanpa harus colok-colok ke eGPU. Tentu aja karena laptop ini nggak punya port USB Thunderbolt 3 untuk memfasilitasi hal tersebut. Jadi laptop ini bisa ngasih performa yang lebih kencang namun tetap menjaga kenyamanannya saat kita bawa-bawa keluar. Nah, segitu aja guys video review ZenBook 14 UM425 dari gua. Semoga bisa membantu kalian dan memberikan gambaran umum gimana laptop ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung aja drop di kolom komentar di bawah. Please like dan share jika kalian suka video ini, atau silahkan dislike jika kalian nggak suka. Arif pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.